Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah. Baik. Baik. Sebelum memulai kegiatan, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu agar kita kenal satu sama lainnya. Baik, perkenalkan, nama saya Amelia Putri Hasibuan. Di sebelah kiri kanan saya ada Kak Putri Farhani Panjaitan. Baik, terima kasih. Perkenalkan semuanya, nama saya Putri Farhani Panjaitan. Di sebelah kiri saya ada pemimpin kelompok kita, yaitu Amelia, dan di samping kanan saya ada Elsa. Perkenalkan, nama saya Amelia Nandani. Di sebelah kiri saya ada Kak Putri Panjaitan. Di sebelah kiri lagi ada Kak Amelia Hasibuan sebagai pemimpin kelompok, dan di sebelah kanan saya ada Ridho Kurnia. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ridho Kurnia. Dan di sebelah kiri saya ada Kak Elsa Uniandani, sebelah Kak Elsa ada Putri Farhani, dan sebelah Putri ada Kak Amel, dan sebelah kanan saya ada Bang Ijam. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niti Madani. Di depan saya ada Ridho Kurnia. Di sebelahnya ada Elsa. Di sebelahnya lagi ada Putri, dan di sebelahnya lagi ada Amel sebagai ketua konselor kelompok. Dan sebelah kanan saya ada Angger. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angger. Sebelah kiri saya ada Bang Ijam, sebelah hadapan saya ada Pak Ridho. Kemudian ada Kak Elsa, ada Kak Kongju, dan Kak Amel selaku kepala acara kepala kegiatan ini. Dan di sebelah kanan saya Bang Ryan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya sebagai Rian Wahyudi. Di sebelah kiri saya ada Amir. Selanjutnya ada Amin Comanjani. Selanjutnya ada Ridho Kurnia. Dan selanjutnya ada Elsa Uniandani. Di sebelah Elsa ada Putri. Dan di sebelah Putri ada ketua pemimpin kelompok kita adalah Amelia Putri Hasibuan, dan di sebelah kanan saya Ferdian tersebut. Baik, perkenalkan, nama saya Herdian sendiri. Di sebelah kanan saya ada ketua pemimpin kita yaitu Amelia Putri Hasibuan, dan di sebelah kiri saya ada Rian Wahyudi. Di kirinya lagi ada Angger, di kirinya lagi ada Ijam, dan di hadapan kita ada Ridho. Di sebelah kirinya ada Elsa, di kirinya lagi ada Putri. Karena kita sudah mengenal satu sama lain, saya akan melanjutkan kegiatan kita hari ini, yaitu konseling kelompok. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok adalah proses interaksi sekelompok individu untuk memecahkan sebuah masalah atau masalah dari setiap individu tersebut, yang mana bertujuan untuk menambah pemahaman kita tentang hal-hal yang baru, dan juga bertujuan untuk membantu sesama teman kita dalam memecahkan masalahnya. Baiklah, di sini saya persilakan kepada Kak Putri untuk menjelaskan masalahnya secara singkat. Baik, terima kasih. Permasalahan saya yaitu adalah akhir-akhir ini saya sering merasa takut, cemas, dan juga overthinking tentang masa depan saya. Kayak saya takut gagal, saya takut gak bisa jadi apa-apa, dan beberapa hari depan ini itu mengganggu saya. Itu masalah saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya Kak Elsa. Mungkin perkenalkan saya ada di sekelas kayak banyak pikiran, dan aku sedikit bertugas dan banyak. Baiklah, selanjutnya kepada Ridho. Kok di permasalahan saya kadangnya kok makan itu jarang. Jadi kalau jika makan itu kadang lupa, kadang ingat, seperti itu Kak. Baiklah, selanjutnya kepada Dinda. Baik, terima kasih ketua kelompok. Nah, kalau untuk masalah saya itu tentang memanajemenkan waktu bermain HP. Baiklah, selanjutnya kepada Angger. Kalau untuk masalah saya sih cuma masalah ujian aja. Ujian. Nanti kalau misalnya saya ditunjuk masalah, saya akan ceritakan. Selanjutnya kepada Rian, silakan. Baik. Saya akan mau ceritakan akhir-akhir ini saya kurang tidur siang aja. Ya, ini
Sudah gitu. Baiklah, selanjutnya kepada Herdiantan, silakan. Oke, terima kasih kelas pemimpin kelompok. Saya tidak punya masalah soal ini. Terima kasih. Baiklah, karena semua sudah menjelaskan masalahnya secara singkat, ada juga yang tidak mempunyai masalah, mungkin ibunya senang-senang saja. Kepada Kak Putri, menurut Kak Putri siapa yang ingin kita selesaikan masalahnya hari ini? Menurut saya yang diselesaikan adalah masalah saya lagi. Baik, menurut Kak Elsa? Saya masalahnya dengan Anggur. Menurut itu? Untuk masalah yang mungkin di Bangangke. Untuk Abang Ija? Kalau saya Elsa. Elsa. Untuk Angger sendiri? Untuk saya, masalah saya Rian aja lah. Untuk Rian? Kak Putri. Dua sama. Untuk Herdi? Oh, sama. Saya masalah si Elsa. Elsa. Tiba-tiba kan Ada dua-dua ya. Jadi menurut kalian antara dua siapa yang paling perlu diselesaikan masalahnya? Menurut saya Elsa sih. Karena makan itu kan suatu kebutuhan pokok dari manusia. Jadi ketika ini Elsa tadi moodnya nggak mau makan itu harus dipertanyakan kenapa seperti itu menjadi seperti itu. Kalau saya sih Rido. Berubah ya, Bang? Soalnya dari apa kata Bang Rido tadi, memang saya kan belum pernah, baru ini kenal sama dia ya kan. Jadi dulu pernah sempat nampak gitu, dia suka makannya banyak gitu. Karena dengan ceritanya dia nggak mood makan itu suatu mujizat agak lain gitu kan. Pakai mujizat apa? Suatu kayak kelainan gitu. Kalau mujizat perubahan gitu. Nah, itulah bahasa. Soalnya waktu itu saya nampak makannya sebakul gitu. Itu waktu belum kenal gitu kan. Ini kan sekarang udah kenal. Jadi ya mungkin dikenal aja sih. Jadi masalah siapa yang ingin diselesaikan? Oke. Satu, dua, Elsa ya, berarti Elsa ya. Karena itu makan itu kebutuhan. Makan itu kebutuhan. Kalau nggak makan kita nggak ada Mati. energi. Iya. Sebenarnya mati itu udah enggak ya. Bisa naik Cuman mood. untuk tenaga kan pasti dibutuhin. Ya, nanti salah nanti. Iya. Oke. Karena tipikal sekarang kasih jajan mau makan. Karena semua setuju Kak Elsa, kepada Kak Elsa saya persilakan untuk menjelaskan lebih detail tentang masalahnya yang sedang dialami. sebenarnya saya punya kebiasaan ya mungkin dibilang kebiasaan buruk. Saya kalau misalnya menghadapi stres, masalah ataupun tugas yang berlebihan, saya memang utamakan seperti stres dalam pekerjaan atau kesibukan asik mengerjakan tugas sampai pagi. Pernah di semester 3 mungkin masih semangatnya kuliah, saya kadang mengerjakan tugas dari jam 8 sampai jam 5 pagi, itu saya makan sama sekali. Dan untuk paginya saya emang nggak bisa sarapan, mungkin emang dari kecil saya kalau sarapan sedikit. Dan di siangnya tuh saya kayak mungkin dibilang kerja, saya juga pernah lupa makan. Saya punya nggak makan nggak pernah makan itu mungkin 2 hari. Masih aja. Jadi saya terus ada jalan. Terus saya sebenarnya punya gula darah rendah dan mungkin emang diperlukan nasi karena kan di hidup itu ada gulanya. Cuman saya cuma suka makan manis, saya juga suka makan nasi. Mungkin kayak lebih banyak dari itu. Jadi saya di sini untuk merasakan gimana saya nggak lupa untuk makan. Baiklah, itu masalah Elsa. Di sini saya akan sedikit memberikan saran mungkin ya. Semua kembali ke diri sendiri ya Kak. Kesadaran diri kita untuk merhatiin kesehatan kita. Kan? Kalau misalnya kita lagi ngerjakan tugas, stres nih, coba lihat diri kita apa yang kurang. Mungkin dengan kita mengisi makanan, nutrisi kita jadi kembali mood. Mood itu kalau cewek kan makan ya, jadi mungkin bisa diperhatiin lagi, dibanyain lagi dirinya. Kalau misalnya makan itu memang kebutuhan yang wajib sehari-harinya. Dan untuk tugas kan bisa makan itu mungkin sekitar 5 menit nggak sampai gitu ya kan. Jadi mungkin bisa ditunda
takutnya juga, oh iya belum makan ini kawannya atau adiknya atau orang tuanya kalau di rumah gitu ya. Mungkin itu dari saya. Untuk Kak Putri, apakah ada saran? Ya, saya punya saran. Saran saya itu pertama, sehat itu penting ya, dan sehat itu juga mahal. Jadi selagi Bisa. ya selagi bisa, tidaknya dipaksa gitu makan, minimal pun 5 semua nggak apa-apa gitu. Yang penting perutnya itu terisi, jangan cuma minum air putih doang gitu. Karena perutnya ketika itu pencernaan kita tuh memang harus diisi, kalau kan nanti bisa sakit, mah dan sebagainya yang lain-lain seperti itu. Dan seperti saran dari peneliti kelompok kita tadi, misalkan kakaknya lupa udah makan atau belum, tapi biasanya begitu, bilangin sama temennya, sahabatnya, atau pacarnya kayak nanti kalau jam 2 siang ingetin aku ya ada yang makan gitu, lalu sama pacarnya udah ingetin kayak gitu. Atau kalau dari diri sendiri kayak bikin jadwal, kalau kan itu di HP kan ada kayak aplikasi buat ngatur kegiatan kita gitu ya. Itu diatur, misalkan jam 1 dia di aplikasi udah dijadwalkan, nanti dia berdiri udah waktunya makan. Jadi minimal harus dipaksa biar bisa. Berarti harus beliau sampai sampai makan. Itu pun kadang kalau cemil ini dua itu lebih Makan yang terus kalau nggak ngasih bisa nggak apa-apa nggak ngasih makan. Tapi menurut saya kayak dibilang tadi bahwasanya dia suka jajan itu, menurut saya tadi ada ya? Nggak terlalu mau jajan. Mungkin bisa juga diganti gitu ya. Baiklah, selanjutnya kepada Abang Rido, apakah ada saran? Kalau dari saya, kebiasaan itu dihilangkan. Jadi dibiasakan makan pagi walaupun cuma sedikit, dibiasakan wajib. Untuk di jam makan siang itu kok bisa dibiasakan makan siang juga, jangan sampai pernah telat lagi. Untuk malam juga begitu. Di kebiasaan yang lupa makan itu kan biasanya kebiasaan yang lama, lupa dia makan itu kemungkinan kebiasaan lama yang gak suka makan ataupun dibilang suka jajan seperti itu. Baiklah, kepada Abang Rizal, apakah ada saran tambahan? Kalau saran saya ya usahakan pola hidup sehat, ya makan teratur. Apapun ceritanya, namanya manusia itu kebutuhannya adalah makan. Selebihnya kalau masalah pekerjaan atau yang lain-lain, coba dipikirkan dulu karena kesehatan itu penting buat kita. Ya. Baik, pada Angger, ada saran untuk Kak Elsa? Kalau saran saya sih ya karena dibilang dari penjelasan beliau kan beliau ini pahit makan nih, kadang lupa diri, kadang lupa makan. Jadi kalau saran saya itu sama juga seperti yang rekan-rekan bilang, penyakit itu yang dicari. Sakit lambung udah baru nangis ya kan Bang Jam. Karena kalau penyakitan itu nggak enak. Karena kalau penyakitan bukan enak lagi. Belum lagi kena lambung stres kan Bang. Nah, Itulah yang itu yang harus dihindari. Minimal kalau misalnya pun nggak tidak suka nasi, suka roti lah gitu. Habis ini makan dulu kita. Harus suka. Untuk kepada tadi dibilang apa Kak Gongju, dibilang juga tadi kata pacarnya. Kalau saya untuk lakinya, untuk kawan maksudnya ya calon ya pasangannya lah gitu kan, sering mengingatkan. Kalau nggak mau mengingatkan dijeli aja gitu. Itu bahasa kasar. Pasangannya siapa itu? Itu ada itu, nggak tahu saya kan kita kan baru kenal Bang ya bukan. Saya baru kenal, jadi ya kalau misalnya abang pasangannya kayak saya ya tolonglah ya kan dikasih ya kan dicuri roti, sari roti bang enak bang, manis ya. Roti Roma kalau nggak suka itu umi bis, kalau nggak roti mari lah yang anak kecil itu yang jemur pakai air itu juga, gini kan? Roti manis. Karena kan
beliaunya kan sukanya minum aja kan, minum air putih. Karena tadi sampai dengar ceritanya dapat 2 hari ya bang nggak makan. Iya kalau saya sendiri sih ya mati lah saya. Naik asam lambungnya pindah ke paru-paru. Sama seperti saya di daerah. Iya, abang kalau abang kan mungkin nggak makan kan cuma pagi ke siang, abang kan diet ya kan. Kalau ini apa diet kan bang? Udah kecil kan nah. Jadi tolonglah kak ya, saran kami itu pola hidup sehat. Makan loh kak. Antasida itu 1 tablet itu 5.000 memang. Seperti saya kalau telat itu setengah jam cuma Seperti kawan saya yang tadi kan saya baru kenal sama kawan saya itu kan. Saya pernah nampak dia itu makan 1 tablet besar gitu kan. Jadi kalau bisa saling membantulah mendorongkan nasi gitu kan. Kalau enggak kasih campur nasi campur es itu enak gitu bang. Dan mungkin itu saja saran dari saya bagikan pendengarnya. Baiklah, kepada Bang Rian, apakah ada saran tambahan? Saya itu tidak saran buat saya. Soalnya sama semua sarannya. Iya. Karena ini masih kampung kan bang. Iya. Karena kampung tengah. Nggak bisa kita tambah-tambahin lagi. Jadi saya tidak bisa menambahkan masalah saran lagi buat si Elsa. Kecuali kepada ketua. Baiklah, kepada Bang Herdi, apakah ada tambahan untuk Elsa-nya, saran? Saya setuju sama pendapat itu. Dibiasakan dengan kebiasaan yang baik. Contohnya seperti makan pagi, ya walaupun nggak banyak, cuma kata putri 5 suap atau mungkin sampai 10 suap, yang penting ada nasi di dalam perut. Nah, terus satu lagi, kalau soal makan kita harus termotivasi sama contohnya kita lihat TikTok nih, orang makan itu bang. Nah, atau kita bisa lihat, saya punya teman yang makannya banyak itu. Nah, tapi namanya nanti kakak bisa hubungi saya, biar saya kasih nomornya, biar nanti kakak bisa lihat dia makan. Teman saya juga dia makan nasi padang itu kan banyak. Ya, Dia tambah lagi Jadi seperti itu. motivasi. Iya, jadi kita motivasi. Siapa tuh? Kalau boleh tahu itu siapa? Saran saya jangan terlalu banyak karena kawan kita itu udah keluar sebenarnya itu gitu dia. Tapi kan Udah lewat dari lambung. kalau Ya, benar kata Nijam, jangan terlalu banyak karena ujungnya pun nggak jadi ganti. Iya. Nah, Tapi kan pada kembali ke iya. Baiklah, terima kasih semua sarannya. Itu saran dari teman-temannya mungkin bisa didengar, dan tambahan dari saya seperti yang saya bilang tadi, Bang Rido, Kak Elsa, juga Herdi dan yang lainnya. Mungkin kebiasaan buruk kakak itu bisa dihilangkan karena kebiasaan itu kan dari keseharian yang sering-sering kita lakuin ya, jadi terbiasa sama kita. Kayak aku nggak bisa nih karena udah bilang sama diri sendiri aku nggak bisa makan nih. Jadi kita juga dari dalam diri kita juga nggak termotivasi untuk kita merubah itu gitu, nggak makan. Coba kita berpikirnya kalau aku nggak makan aku sakit. Jadi ada dorongan untuk kita makan walaupun cuma sesuap, 2 suap. Yang penting ada nutrisi masuk ke badan kita gitu. Kalaupun memang ngemil atau apa, kalau bisa menilai juga yang sehat. Jangan kayak kita makan nasi, ngemil kita juga nggak sehat. Jadinya nutrisi kita nggak ada di dalam tubuh, penyakit yang datang. Baiklah, bagaimana Kak Elsa? Apakah sarannya bisa diterima? Terima kasih untuk pertanyaan semuanya. Mungkin beberapa kalian yang bisa terima dan saya tolak karena tubuh saya seperti yang dibilang beberapa kali di mana suap saya pribadi saya sendiri kalau melakukan semuanya nggak bisa, itu bisa buat saya sakit perut atau bisa sakit satu harian. Untuk mukbang ataupun saya kalau makan itu kan bisa saya lakukan kalau saya bisa berguna. Mungkin beberapa yang bisa saya ikuti obat olahraga untuk makanan jam makannya, terus saya seperti hari pulang mungkin waktu nggak makan bisa 9 untuk itu belum bisa saya terima beberapa yang bisa. Baiklah, masalah Kak Elsa sudah terselesaikan. Apakah dari teman-teman yang lain ada masalah yang ingin diselesaikan? Pas sudah. Baiklah, segitu saja konseling keluarga kita hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.